أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Ibu hadirin rahmani wa rahmatullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah memberikan kita hidup, Allah memberikan kita rezeki, Allah memberikan kita sehat, Allah memberikan kita nikmat Islam. Sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita dimudahkan langkah kita jadi tak terputus pada akhir bulan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita berikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat setelahnya dan setelah istiqomah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya waskan pada ibu sekalian, kita terus jaga takwa kita dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh takwa ini menjadikan kita mulia. Sungguh takwa ini menjadikan kita dimudahkan urusannya melalui Allah Subhanahu wa taala. Sungguh takwa ini akan menghantar kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tema hari ini insyaallah antara ketakwaan dan ketakwaan. Sudah pernah? Ya, buat ibu udah. Buat yang lain belum. Ada yang lain belum? Ada. Nah.
kalau amal itu ikhlas dan benar, bukan hanya ikhlas saja atau benar saja, tapi harus benar, ikhlas karena Allah, benar karena ikhlas karena Allah, benar menurut Rasulullah SAW. Sudut pandangnya adalah mencari kebaikan, melakukan kebaikan. Makanya dalam hadis ini disebutkan al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Husnul khuluq, al-birru husnul khuluq. Maka al-bir itu, kebaikan itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Albir, kebaikan itu setiap apa-apa yang menjadikan jiwa kita tenang dan hati kita tumanina. Semua apapun yang menjadikan jiwa kita tenang dan tumanina itulah kebaikan. Sebaliknya apa-apa yang menjadikan jiwa kita tidak tenang, apa-apa yang menjadikan hati kita tidak bisa tumanina, itulah kemaksiatan, bukan kebaikan. Maka Ibu rahimakumullah, kita dituntut untuk baik. Baik artinya baik menurut Allah Subhanahu wa taala, baik menurut manusia. Ada baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ada baik dengan hubungan manusia. Kenapa? Jangan sampai kita baik hanya dari satu sisi, tapi dua sisi ini harus baik. Baik kepada Allah artinya ketaatan kita kepada Allah betul-betul benar. Ketaatan kepada Allahnya nyata. Baik kepada Allahnya Subhanahu wa taala benar, ya. Artinya kita dikenal sebagai ahli ibadah, kita dikenal sebagai ahli tauhid. Itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak vertikal pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi baiknya kita kepada Allah jangan sampai lupakan kebaikan kita kepada manusia, karena ada orang yang baik kepada Allahnya baik, ibadahnya baik, tapi ternyata hubungan dengan manusia, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman, hubungan dengan tetangga itu nggak baik. Artinya apa? Nilai dari ibadahnya tidak wujud. Nilai dari ibadahnya itu tidak wujud. Kenapa? Karena hakikatnya ketika kita wujud dari kebaikan itu sendiri adalah kebaikan dalam ibadah, hasilnya adalah nilainya itu ada dalam muamalah. Contoh, ketika kita melaksanakan sholat secara kaifiah, diawali dari takbiratul ihram, selesai dengan diakhiri dengan salam, disertai dengan niat. Itu sholat. Itu kaifiatnya begitu. Sholat 5 waktu, sholat sunat sampai kaifiatnya begitu. Tapi nilai sholatnya itu dalam muamalah harian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas shalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini nilainya di situ. Artinya kalau orang sholat tapi sholatnya tidak mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar, nilai sholatnya tidak wujud dalam hariannya. Ini nilai sholatnya bukan bicara sah tidak sah. Kalau sholatnya insya Allah mudah-mudahan sah, mudah-mudahan diterima. Tapi nilai sholatnya dalam hubungan dengan manusianya itu tidak wujud. Contoh lagi, haji itu pun bukan hanya ibadah virtual kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam hadis Rasulullah katakan, dalam potongan hadisnya, innal hajja yaqdimu ma qablahu. Innal islama yaqdimu ma qablahu wa innal hijrata taqdimu ma qablaha wa innal hajja yaqdimu qablahu. Jadi sesungguhnya haji itu menghilangkan apa-apa yang sebelum haji. Artinya ketika sebelum haji itu malas dalam ibadah, maka setelah haji harus betul-betul ibadahnya tambah taat lagi. Tauhidnya harus benar lagi. Ketaatan itu benar-benar diwujudkan. Bukan hanya memegang gelar haji. Artinya apa? Hajinya berfungsi untuk hubungan dengan Allah dan hubungan kepada manusia. Itu. Kemudian saum pun sama, zakat pun sama. Semua ibadah-ibadah yang ritual itu harus punya nilai dalam sisi kebaikan kepada manusia. Tapi jangan sampai begini. Ada lagi orang yang saya dapatin orang ini.
nggak sholat nggak apa-apa. Yang penting saya nggak pernah nyakitin tetangga, saya dengan keluarga baik, saya dengan anak istri baik, saya dengan teman baik, saya nggak pernah nyakitin, saya suka nolong. Yang penting paling itu. Jadi ada orang yang tidak beribadah kepada Allah merasa benar, merasa baik hanya karena dalam hubungan sesama manusianya dia baik. Betul, baik dalam penilaian manusia, tapi buruk dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dan dapat balasan hanya dari sisi balasan manusia, tapi tidak mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak sholat hilang. Karena ketika orang hidupnya tidak sholat sama sekali, ulama sepakat itu dihukumi kufur. Yang dihukumi kufur duna kufrin itu kalau sholatnya kadang sholat, kadang tidak, kadang sholat, kadang tidak, itu kufurnya kufur duna kufrin, kufur asghar. Tapi kalau memang seumur hidupnya nggak sholat, udah kufur mutlak. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah katakan di dalam kitab Manhaj Akidah Imam Syafi'i dimuat, barang siapa yang tidak sholat dalam hidupnya, maka ketika mati tidak perlu disolatin, walaupun KTP-nya Islam, dan tidak boleh di pemakaman kaum muslimin, supaya tidak mendapatkan doa dari orang yang ziarah. Ya, dipisahkan. Bahkan dalam ini ada pendapat yang ekstrim ya, dalam kitab Wailul liman tarakas shalah itu dikatakan Rasulullah SAW bersabda, man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa yang tidak sholat dengan sengaja, tidak sholat dengan sengaja tanpa uzur, tanpa alasan, bukan karena malas, memang nggak sholat dengan sengaja, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Yang pendapat ekstrim yang pertama ini mengatakan kufrun kufrin, kufur yang mengkafirkan. Ini pendapat pertama. Ya. Yang itu diambil beberapa sahabat menafsirkan hadis itu dengan pendapat kufrun kufrin. Bahkan di syarah bawahnya, apabila dia nikah dengan pasangan yang muslim, yang soleha, maka dengan sendiri cerai. Sampai begitu penjelasannya. Itu saking pentingnya sholat. Saking pentingnya sholat. Artinya sholat itu harus ada wujud dalam muamalah. Dalam muamalah kepada manusia baik, kepada urusan dengan Allah juga baik. Sampai akhirnya, ingat ya Bu, biasanya kalau ada jenazah mau dimakam, diusung, kalau di sini, kalau di Jawa namanya kayin, debe, yang ceramah dari desa kiai lah, kan biasa gini, para hadirin, kita saksikan jenazah ini baik, gitu kan? Itu baik dipaksakan, ya. Jadi sekarang kalau gue sholat kata baik, jadi baik itu bukan baik secara paksaan, tapi baik betul-betul orang itu menyaksikan dia ibadahnya baik dan di muamalahnya juga baik, dan persaksian kaum muslimin yang ahli tauhid itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kebahagiaan. Maka kita ini pastikan kita ini orang yang baik di hadapan manusia dan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Betul-betul orang akan menyaksikan diri kita dari orang-orang yang bukan pura-pura baik, tapi betul baik beneran gitu. Sehingga persaksian kaum muslimin ahlu tauhid khususnya itu yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan baik yang dipaksakan, kalau ini baik dipaksakan. Tapi kalau baik enggak dipaksa-makam nanti. Repot ya. Itu baiknya bukan baik begitu. Nah, di antara kebaikan yang ada dalam kebaikan kepada manusia setelah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, muamalah yang paling baik pertama adalah muamalah yang bukan orang jauh dulu, tapi orang yang ada di dalam rumah. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabdakan akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqan wa khiyarukum li ahlikum. Dalam riwayat lain li nisaikum. Sesempurna iman seseorang di antara kalian adalah orang yang paling baik amalnya. Maka wa khiyarukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di keluarganya. Dalam riwayat lain dengan istrinya. Maka ini kalau kita pengen dikatakan
baik atau tidak bukan menurut teman, bukan menurut sahabat, bukan menurut tetangga, tapi di dalam dulu. Makanya saya kasih PR ke ibu-ibunya kalau di Jawa, Bu, tolong tanyakan pada anak dan pada suami, saya ini istri yang bagaimana. Kalau suami itu tidak mengatakan ya dengan ibu bukan istri yang baik, maka cepat-cepat tobat pada Allah perbaiki. Suami sama, saya kasih PR, tanyakan pada istri, kalau jenengan saya ini suami yang bagaimana. Kalau istri mengatakan jenengan itu suami yang buruk, suami yang galak, suami yang suka egois, misalkan, pastikan dengan itu orang buruk. Karena yang paling tahu baik buruknya adalah suami atau istri. Dan yang paling tahu baik buruknya seseorang adalah anak-anak kita. Bener. Kalau mungkin di depan teman baik, di belakang lah, ini galak, kesebel. Ini real ya, saya di lapangan gitu. Karena banyak sekali orang yang di luar baik, di rumah tangganya itu dikenal sangat buruk. Ya, saya punya murid gitu, ya Allah baiknya luar biasa gitu, baiknya luar biasa, maunya luar biasa. Tapi sama istrinya galaknya masya Allah luar biasa. Lo sampai waktunya kalau lagi marah setrika lempar bom. Ini masya Allah. Jadi pastikan kita ini orang yang dikenal baik, yang paling tahu adalah keluarga kita. Baru setelah itu teman paling dekat. Makanya Rasulullah SAW pernah bertanya, siapa yang tahu sahabat ini? Langsung, saya Rasulullah. Apakah kamu sudah safar bersama? Belum ya Rasulullah. Apakah kamu sudah pernah tidur bersama? Belum ya Rasulullah. Kalau itu kamu belum kenal. Jadi kenal itu pernah safar bersama, tidur bersama, susah bersama, senang bersama. Berarti akan paham betul. Dan itu terujikan karakter asli itu muncul kapan? Ketika mengalami masalah. Misal persahabatan nih, safar bersama dengan modal pas-pasan, modal pas-pasan, bekal pas-pasan, dan kondisi susah semua. Apa yang terjadi? Kita akan lihat watak orang yang asli, yang egois akan ngumpet-ngumpet, susah bantu temannya, masa bodoh sama teman yang susah dan sebagainya. Itu akan muncul sifat asli ketika dalam kondisi sama-sama susah, sama-sama bermasalah. Makanya kita sering ngadakan testimoni kan dengan murid-murid itu dengan apa? Safar bersama ke hutan, yuk rihlah bersama. Rihlah bersama itu dengan siapa akan melihat siapa yang muncul watak asli. Apakah memang dia itu haram, apa pura-pura haram? Apakah dia baik atau pura-pura baik? Itu akan muncul ketika apa? Ketika dalam kondisi susah. Kalau sama-sama senang nggak muncul watak asli. Sama-sama jadi ya. Ngajak makan bareng itu biasa. Tapi kalau susah bareng pasti akan muncul watak aslinya. Kenapa? Masing-masing orang ketika mengalami kesusahan apa? Kenyamanan sendiri. Betul. Nyari aman, nyari selamat, nyari kenyang sendiri, itu watak asli muncul. Tapi kalau orang yang punya ifar tinggi, walaupun lelah tapi perhatian pada temannya kuat. Dan saya latih anak-anak jadi saya gitu. Ini paling saya lihat super kaget. Ketika naik gunung, Ustaz nggak usah bawa tas, udah saya aja yang bawa. Saya aja. Masing-masing saya nggak pernah menyuruh. Mendingan langsung Ustaz naik gunung tanpa tas, enggak kan? Aja. Dan memang saya ajarin untuk latihan begitu. Dan itu saya belajar dari tahun 91 untuk bisa memahami karakter orang, terus nggak bisa diem kalau ada teman saya dalam keadaan susah. Saya nggak bisa tenang kalau ada murid saya di masalah. Saya pusing, kepikiran terus bagaimana saya bisa bantu semaksimal mungkin. Pokoknya kalau ada masalah, ada ustadz yang bermasalah, saya pengen bantu. Begitu terus. Itu latihannya cukup lama. Dan harus dilatih. Kenapa? Karena hidup kita tidak selamanya lancar. Suatu saat pasti punya masalah. Dan ketika punya masalah, akan muncul watak yang asli.
Dalam rumah tangga sama. Watak asli itu ketika banyak masalah. Apa yang galak, yang baperan, yang tegar, yang lembut, yang itu akan muncul watak asli. Serius sebenarnya. Ya, makanya apa? Yang paling itu adalah keluarga. Nah, baik. Kembali. Ini terkait dengan suami dan istri. Ada lagi yang terkait dengan anak dan orang tua. Anak dan orang tua. Kita akan tidak akan pernah tahu arti kedudukan mulia orang tua dalam hati seorang anak jika anak itu egois. Tapi anak egois pun juga bentukan. Ya. Tapi kalau kita nyadari saya egois, ya jangan salahkan orang tuanya, jangan salahkan orang tua. Tapi kitanya harus menepis egoisnya kita itu sendiri. Ya. Kita tidak akan pernah mengerti jasa orang tua kita jika kita sibuk membicarakan jasa kita. Kita sebagai anak sulit untuk melihat kebaikan orang tua kita, sulit mengenal kebaikan bapak ibu kita ketika kita melihatnya dari jasa kita, kebaikan kita pada orang tua. Dan yang sering anak begitu punya hitung-hitungan jasa dengan orang tua. Ya? Contoh, ketika anak keluar sekolah, udah setiap bulan ngirim gaji ke orang tuanya, itu sudah merasa cukup dan merasa itu sudah berbakti pada orang tua dan merasa itu sudah pas untuk membalas kebaikan. Atau yang anak sibuk kerja, orang tuanya di kampung bermasalah, bayar orang untuk ngurus, seakan-akan bayar orang untuk ngurus itu sudah bakti, dan itu real. Ya, banyak banget itu. Dia cukup bayar orang, saya bayar sekian juta untuk ngurus bapaknya, ngurus ibunya ada di rumah, merasa sudah bakti. Belum apa-apa sama sekali, dan itu belum berbakti sama sekali. Tapi anak rasa itu sudah berbakti. Nanti ketika orang tuanya nuntut sesuatu, anak mungkin jasa itu pada orang tuanya. Kan saya sudah begini. Luar biasa. Ketika ada masalah dengan luar biasa ya. Kita juga sulit melihat kebaikan orang tua jika mata kita lebih melihat kebaikan diri sendiri. Kita akan sulit menemukan syukur dalam hati kita kepada orang tua jika hati hanya memperhatikan keburukan orang tua. Kita sebagai anak sulit bersyukur kepada orang tua. Sulit untuk melihat kebaikan orang tua ketika fokus pandangannya hanya sisi keburukan. Dan hati kita itu tidak bisa melihat kebaikan orang tua ketika fokus kita hanya melihat kebaikan kita pada orang tua. Itu sudah. Kita masih ingat sejarah sahabat Rasulullah SAW yang tawaf dan syai manasik dengan gendong orang tuanya. Lalu bertanya kepada sahabat, apakah kamu sudah berbakti? Belum. Bahkan tidak sebanding dengan satu ngedenya seorang ibu melahirkan engkau. Dunia dan seisinya ini tidak akan pernah sebanding untuk membalas jasa ibu melahirkan engkau. Tidak sebanding. Jadi gini, jadi anak itu kita ini seringnya bikin banding-bandingan antara orang tua dengan kita. Ketika melakukan kebaikan pada bapak kita, ibu kita seringnya menghitung, ya, luar biasa, masya Allah, ya. Baik, Ibu rahimani wa rahimakumullah. Semua hal ini menuntut kita untuk melakukan lebih dari biasanya
beralih fokus dari diri sendiri kepada orang tua. Kepekaan tidak akan muncul kecuali kita mampu mengalihkan perhatian diri kita sendiri kepada orang tua. Pekanya kita, jiwa kita peka, hati kita peka itu ketika fokus kita berubah. Bukan fokus pada diri sendiri, tapi fokus pada orang tua. Ini kita bicara orang tua. Kalau istri fokus pada suami. Rasa sayang, memaafkan, syukur kepada orang tua juga soal kesadaran untuk mau mengalihkan perhatian diri kita kepada orang tua. Sulitnya anak bersyukur pada orang tua karena fokus pada diri sendiri. Sulitnya anak memaafkan orang tuanya ketika melakukan kesalahan karena fokus pada diri sendiri. Jadi anak itu ketika melakukan kesalahan begitu banyak, orang tua itu sangat legowo untuk memaafkan. Apalagi kalaupun tidak minta maaf pun orang tua akan memaafkan. Tapi anak itu sulit sekali memaafkan satu kesalahan orang tuanya dari semua kebaikan orang. Itulah. Karena pada orang tua itu ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak. Apa? Kesabarannya, sifat memaafkannya, doa-doanya itu nggak pernah dimiliki oleh anak. Dan Sinkron gimana itu kan? bukan frame-nya yang salah. Frame-nya yang salah bukan fitur, tapi frame-nya yang sudah salah. Ya. Kenapa? Kita kan mengatakan kebanyakan. Iya, tapi itu frame-nya yang salah. Kenapa? Karena kalau frame-nya kembalikan pada Quran, kembalikan pada syariat, pasti tidak akan begitu. Karena ini frame-nya itu frame fokus diri, fokus nafsu. Sehingga apa? Sulit bersyukur. Karena perintah syukur itu perintah Al-Quran. Perintah lembut itu perintah Al-Quran. Ketika jiwanya itu diisi dengan Al-Quran, selesai. Gitu. Yang jadi masalah karena kitanya, jiwa-jiwa kita ini kurang terisi dengan Al-Quran, sehingga sulit untuk melihat kebaikan orang lain. Kalau kebaikan orang lain aja susah, kebaikan orang tua saja susah dilihat, untuk melihat kebaikan orang lain lebih sulit lagi. Ketika kepada orang tua sulit bersyukur, kepada orang lain akan lebih sulit bersyukur lagi. Orang tua, luar biasa ya. Demikian juga tentang berbakti adalah mengalihkan amal, pikiran, waktu, tenaga, dan semua hal ini dari fokus pada diri sendiri pada fokus orang tua. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu mengubah fokus fokus pada diri sendiri kepada fokus pada orang. Kenapa kita susah berbakti kepada orang tua? Karena kita hanya fokus pada diri sendiri. Ketika minta pada orang tua harus dipenuhi. Kalau tidak, orang tuanya nggak ada kebaikan sekali. Luar biasa. Ya. Baik, nanti kita bahas berikutnya. Ego adalah teralihnya perhatian, pikiran kepada orang lain beralih pada diri sendiri. Maka nasihat Ibnu Umar ketika seorang itu kisahnya Ibnu Umar tadi. Dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya, kisah-kisah yang lain. Jadi anak itu ketika melakukan kebaikan pada orang tua seakan-akan sudah balas budi. Betul nggak? Kerasa nggak? Kerasa ya? Perasaan saya sudah balas sama orang ibu bapak saya. Perasaan balas budi. Enggak. Urusan anak yang menyangka bahwa berbakti adalah soal balas budi. Anak menyangka bahwa suatu masa ia akan lebih mulia dari orang tuanya. Hanya mungkin jabatannya tinggi, hanya mungkin posisinya dunia bagus, orang tuanya biasa, merasa dia lebih mulia dari orang tuanya. Enggak, ini kisah nyata. Saya dapetin kasus yang luar biasa sampai anak itu enggak mau ketemu dengan orang tuanya, sibuk, alasannya sibuk dengan luar biasa. Dia jadi pejabat tinggi di satu kota dan hampir-hampir jarang menengok orang tuanya. Orang tuanya cuma dititipkan ke adiknya, tolong rumah ibu ya, udah dia pulang, enggak pulang. Luar biasa. Bahkan ketika adiknya rumah salah sedikit langsung dimarahin, sementara dia nggak pernah
menghormati ibunya. Ya, luar biasa. Jadi frame anak itu ketika berbuat baik pada orang tua, frame-nya kayak balas budi. Ingat, hubungan kita dengan teman beda dengan hubungan dengan orang tua. Hubungan dengan tetangga, hubungan dengan teman, hubungan dengan orang beda dengan hubungan dengan orang tua. Apa artinya ini? Kalau kita sama teman, misalkan ibu sama ibu lagi temannya, lagi cocok bersama. Kalau nggak cocok gimana? Bisa tinggalkan aja. Kan gitu aja. Tapi kan nggak? Jangan aja langsung nggak cocok, tinggalin aja, selesai. Itu teman. Kalau orang tua nggak bisa. Kenapa? Karena anak itu hidupnya terikat dengan orang tua. Seburuk apapun orang tua, anak itu akan terikat hidupnya dengan orang tua. Dan urusan dirinya baik buruknya itu tergantung hubungan dia dengan orang tua. Kalau buruknya anak itu ada dari kesalahan dari pula dari awal nggak sih Ustaz ya? Buruknya anak itu nggak ada anak buruk ya, Bu. Tapi kayak tadi katanya kan nggak ada nawarin orang tuanya sama sekali. Nggak boleh kritik. Jadi kesalahan dari awal nggak sih? Anak buruk itu materi lama, masih ingat? Ini materi lama, jadi takut lagi, benar-benar ingat. Hal-hal yang mempengaruhi kepribadian anak, hal-hal yang mempengaruhi psikologi kita. Karena fitrahnya anak itu baik, nggak ada fitrah anak buruk. Fitrahnya anak itu lembut, fitrahnya anak itu pemaaf, fitrahnya anak itu berbakti pada orang tua, fitrahnya suami tanggung jawab pada anak dan istri, fitrahnya istri berbakti pada suami, fitrahnya kita dengan tetangga baik dengan tetangga, memuliakan tamu, fitrahnya kita dengan guru kita memuliakan guru kita, pokoknya fitrah kita itu baik, nggak ada fitrah buruk. Lalu bagaimana kok terjadi keburukan pada anak kita, termasuk mungkin pada diri kita? Kok saya sekarang karakternya baperan sih? Baperan itu bentukan. Kok saya pemarah sih? Pemarah itu bentukan. Kok saya kok gampang dendam itu bentukan. Itu bukan watak asli. Loh, siapa bentuk? Faktor pertama satu harta. Harta yang haram. Halal haramnya harta itu mempengaruhi karakter seseorang. Gitu. Kenapa? Ketika orang makan harta haram, kata Rasulullah Pak, lanjut ke sholatullah arba'ina yawm. Minimal sholatnya 40 hari tidak diterima. Ketika sekali makan harta yang haram. Itu dari sisi sholat. Harta yang haram itu masuk ke dalam tubuh jadi apa? Darah. Darah mengalir ke seluruh tubuh akan mempengaruhi hati. Watak karakter. Dari mana? Pertama harta. Maka pastikan apa yang kita makan itu yang halal. Oh iya, bukan syubhat. Syubhat yang nggak boleh, apalagi halal. Maka Pak cek, wah anak kita begini. Cek, jangan-jangan ada harta yang haram yang sudah pernah kita berikan pada anak kita. Udah di mana? Huh? Caranya buat sendiri itu gimana? Belum? Kalau udah terlanjur misalnya. Istighfar pada Allah, kemudian baik tobat pada Allah, sudah cukup. Kemudian kasih yang halal. Banyak sedekah kasih yang halal. Insya Allah tetap itu. Dengan mentobati saja. Karena kalau sudah pernah tobat langsung berhenti total, kemudian minta berikannya halal. Insya Allah tetap. Maka masya Allah harta. Makanya salah satu ayyukum ahsanu bukan ayat hayatan thayyibah. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman. Jadi iman diwujudkan kan amal saleh, maka janji Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Di antara makna kehidupan yang baik, Pak, rizquhu halal. Rizkinya halal. Dalam riwayat disebut apa? Tidaklah harta yang haram masuk ke dalam tubuh. Tidaklah seseorang yang dibesarkan dari harta yang haram kecuali neraka lebih layak baginya. Jadi harta itu luar biasa. Makanya al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram beras, yang haram tinggalin. Ya.
Yang remaja nggak boleh, apalagi yang haram. Karena apa? Sangat mungkin mempengaruhi anak. Lalu bagaimana kalau kita sudah kandung ternyata orang tua? Jangan salahkan orang tua. Karena gini, taruhlah orang tua kita salah kepada kita. Kemudian kita berbuat salah kepada orang tua kita, dosanya kita sebagai anak lebih besar pada orang tua pada kita. Gitu. Dosanya anak kepada orang tua akan lebih tinggi di hadapan Allah dibanding dosanya orang tua itu kepada kita, kepada anaknya. Ya? Baik. Pengaruh kedua yang mempengaruhi kepribadian seseorang, yang kedua adalah kondisi ibunya ketika hamil. Maka cek, kalau kita badan, cek aja ibunya ketika hamil gimana. Terus kalau kita sendiri, lah saya begini karena dulu ibu saya begini, jangan salahkan ibu. Mintakan ampun kepada Allah atas kesalahan ibu dulu ketika hamil kita. Kalau itu kasusnya pada diri kita. Bukti dan anak tidak boleh menyalahkan. Loh, kenapa? Ketika anak menyalahkan orang tua, apa yang terjadi? Menjadikan anak sulit bersyukur pada orang tua. Gara-gara bapak sih, gara-gara ibu, terus fokusnya di situ, akhirnya lupa syukur, lupa kebahagiaan orang tua. Yang begitu banyak. Jangan salahkan orang tua. Walaupun orang tua salah, ya, tapi jangan sekali-kali kita selalu menyalahkan orang tua. Supaya apa? Supaya selalu ada celah untuk bersyukur pada orang tua. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, washkurli waliwalidayka, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah pada kedua orang tuamu. Maka Ibnu Katsir mengatakan apa? Tidaklah engkau mendapati seseorang anak bersyukur kepada Allah kecuali dia bersyukur pada kedua orang tua. Luar biasa. Sampai dalam ada sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku berbayat kepadamu untuk hijrah. Wa taraktu abawayya yabkun, dan aku meninggalkan kedua orang tua dalam keadaan menangis. Perintah Rasulullah apa? Irji' fathaqhuma kama abkaita. Pulang, bikin orang tuamu tertawa sebagaimana kamu telah bikin orang tuamu nangis. Itu saja dalam kondisi hijrah dan jihad yang fardu kifayah. Itu yang kalau jihad ini matinya mati syahid, itu pun perintahnya balik pulang pada orang tua, bakti pada orang tua, bikin orang tuamu tertawa. Ya. Baik. Itu kondisi ibu hamil. Itu mempengaruhi anak, mempengaruhi kita termasuk di dalamnya. Berikutnya adalah doa keburukan. Doa keburukan. Dari siapa? Orang tua kepada anak. Tidak ada orang tua mendoakan keburukan anak, tetapi ketika orang tua dalam kondisi marah, keluar kalimat buruk dan itu lemah menjadi doa untuk anak. Maka semarah apapun kita, jangan sampai keluar kalimat buruk untuk anak kita. Karena apa? Barangkali pas lagi kita mengucapkan kalimat buruk, disitulah Allah mengabulkan doa kita, mengabulkan ucapan kita. Itu ada doa keburukan. Ketika seperti ketika Rasulullah SAW ketika mau berperang, ada sahabat yang ontanya itu jalannya pelan sekali. Karena jalannya pelan, akhirnya sahabat ini malah larilah wahai makhluk terlaknat. Dan kalimat itu didengar oleh Rasulullah. Maka perintah Rasulullah apa? Turun, tinggalkan, jangan sertakan dengan kami, barisan kami, sesuatu yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu melaknat ontanya. Rasulullah memerintahkan suruh meninggalkan onta itu, tidak boleh disertakan dalam pasukan Rasulullah SAW. Makanya hati-hati lidah, karena itu doa keburukan yang sangat mungkin berdampak pada anak kita. Maka jangan marah. Datat tuh, falakal jannah.
Doa keburukan yang lainnya apa? Perasaan batin buruk ketika apa? Melihat keburukan orang lain. Melihat keburukan orang lain, kemudian kita mengumpat keburukan itu, melaknat orang yang melakukan keburukan. Contoh apa? Misal apa? Kita melihat rumah tangga teman kita, sahabat kita, atau tetangga kita dalam keadaan nggak harmonis, ribut. Wow, kita sebagai tetangga kok ruing banget karena apa? Tiap hari ribut terus. Kita ngumpat, maka suatu saat umpatan itu kan dari kali kepada kita. Kita melihat anak pang, gak usah dicacing, gak usah dimaki, gak usah. Karena apa? Setiap ucapan buruk yang kita lantunkan pada orang lain itu akan balik pada kita. Ibnu Qayyim mengatakan gini, jangan engkau laknat orang yang melakukan keburukan, karena bisa jadi engkau akan melakukan keburukan. Kalau ada keburukan, ada kemaksiatan, nggak perlu diumpat-umpat, nggak perlu dilaknat, nggak perlu disumpah-sumpahin. Karena apa? Karena bisa jadi nanti kita akan melakukan keburukan itu. Kalau berendengan itu Sama. Jangan suka berendang. Solusinya, ketika melihat orang lain melakukan keburukan, solusinya gimana? Satu, bersyukur. masuk apa? Bukan kita yang melakukan keburukan itu. Rumah tangga orang lain masalah, anak orang lain bermasalah, teman bermasalah, kita bersyukur karena bukan kita. Baca doa musibah itu. Ya nanti setelah itu. Nah, setelah itu baru doa perlindungan. Alhamdulillah afani mimma talahu wa faddalani bi katsirin mimman khalaqta tafdila. Doa itu dibaca. Maka kata Rasulullah, ketika kita melihat ada sebuah keburukan yang kita tidak menghendaki keburukan itu hadir pada kita, maka kita doa itu, maka Allah hijab dari masalah itu. Kalau kita mengumpat keburukan itu kan hadir pada kita. Jadi itu saya dapetin klien begitu. Jadi seorang umahat yang melihat anak pang bikin marah. Ngaji, umat ngajinya luar biasa, cadaran suami istri ngaji Jumat di sunnah. Anaknya mondok. Ternyata mondoknya nggak sampai selesai. Dalam proses mondoknya nggak selesai, akhirnya tidak melanjutkan sekolah. Ketemu kumpulnya dengan pang dan anaknya di pang. Dan itu saya korek, ternyata bang dulu ketika hamil benci banget sama anak pang. Itu yang salah. Tanpa ngawali tadi, tanpa satu bersyukur, tanpa doa perlindungan, satu, kedua, ketiga, tanpa mendoakan hidayah pada orang yang melakukan keburukan. Kenapa? Walaupun tidak anak pang, masih tetap ada potensi dapat hidayah. Dan kita masih bisa lihat di YouTube anak pang bisa hafid Quran, ibadahnya rajin, walaupun mungkin belum sempurna ya. Sholat jamaah, habis sholat, amin lagi. Ya udah, itu ilmunya masih begitu, jangan disalah-salahkan. Amin terus, ilmu nggak tahu ilmunya, kalau ngamen itu nggak boleh, jangan disalahkan. Apalagi sekarang lagi mau dipakai ondel-ondel nyanyi joget-joget di sini. Ya memang kan menurut mereka ya memang boleh kan, menurut mereka kan ilmunya belum nyampe. Karena kan kalau orang ya Allah diganggu banget sih di jalan gitu loh. Udah doakan aja karena mereka nggak punya ilmunya, nggak punya ilmunya, dan mereka taunya itu salah satu maisha. Mereka taunya itu mencari maisha yang dibolehkan, itu caranya begitu, salah satunya mencari nafkah. Kan nggak nyuri, nggak gitu. Jadi kita nggak perlu ngumpat, nggak perlu membenci, nggak perlu. Coba doakan kebaikan aja, berikan hidayah kepada kita, selesai. Lebih nyaman nanti. Orang kafir itu doanya hidayah, bukan doa ampunan. Doanya ya berikan hidayah. Kalau mereka melakukan keburukan, kan kita suka bersyukur, rasain dulu. Nggak perlu. Emang namanya orang kafir melakukan keburukan, namanya orang kafir? Emang tahu hukum? Ya, orang kafir melakukan keburukan, ya kita berlindung dari keburukan itu. Kalau mereka dapat musibah, kita syukurin boleh.
boleh, tetapi tetap kita berlindung dari keburukan itu, dari musibah itu. Ya, ya, Saya kemarin nih baru nih maksudnya, kan ada orang hajatan pakai jalan gitu. Aduh, ya Allah zolim banget sih, ngapain sih jalan dipakai gitu loh, karena kita tuh jadi harus muter gitu. dia jalan. itu tidak merasa dolim. Kita Satu, tuh dengar kayak gitu. kedua, biasanya sudah izin RT. Iya, tidak boleh. Berarti yang dolim RT-nya bukan dianya. Oh, gitu. Kalau sudah izin sama RT berarti legal, selesai. Oh. Jangan dihukumi apa-apa karena sudah ada yang mencicil. Ya kita yang memaklumi. Tanya ini. Ya, sekarang kalau kita membuat ada manfaatnya nggak? Nggak, kadang kita kan salah satu zolim, kita berdua ada yang kebaikan buat kita gitu. Itu nggak ada kebaikan nantinya. Kalau kita ditolimi, doanya kebaikan itu dia. Oh, gitu. Kenapa? Ketika orang ditolimi, doanya mustajab dong. Ketika doanya mustajab, gunakan doanya untuk kebaikan, bukan doa untuk benar-benar ketakar. Jangan. Kebaikan buat diri kita maksudnya udah. Rugi kalau doa untuk diri kita. Oh. Kenapa? Gak ada imbas yang lain. Oh. Nggak dapat jari dari yang lain. Kenapa? Ketika kita mendoakan orang lain, hakikatnya doa itu untuk diri kita sendiri. Tapi kalau dizalimi orang, kita mangkal gitu, kita doain dia sakit, dia kok sakit beneran nggak? Benar. Tetapi yang jadi masalah, marahnya masih hilang ya dengan. Tetap masih marah. Puas nggak? Nggak puas enggak. Udah puas sih kalau saya. Tapi tetap nggak dapat kebaikan nggak? Nggak ada. Rugi. Oh gitu ya. Memang taruhlah kita puas, tapi nggak ada kebaikan. Cuma puas sesaat Puas aja. aja ya. Puas tapi sesaat. Ya, saya puasnya puas sesaat aja. Tetapi apa? Orang itu tetap dalam keadaan buruk. Karena apa? Tidak dapat doa kita. Coba kalau kita doakan kebaikan, kemudian Allah berikan hidayah, jadi orang yang baik, semua ibadahnya jari untuk kita. Oh iya. Gitu ya. Kuncinya beda ya. Remnya dirubah. Oh. Ya. Kita seringnya maju, seringnya ngambek, Sendiri. dan nggak ada manfaat. Nggak ada manfaat. Remnya dirubah ya, remnya dirubah. Kalau yang berbuat maksudnya terus ikutan. Nah, sampai mengganggu tetangga selalu gitu ya. Kita udah berusaha untuk mendoakan. Terus Kalau dinasehatin bisa nasehatin. Kalau nggak mampu menasehatin, panggil aparat setempat untuk menegur. Kalau kita tidak mampu untuk menegur, panggil aparat setempat untuk menegur. Karena kalau aparat yang ngomong didengerin. Kalau kita ngomong berantem. Gitu. Kalau kita menasehati akan menjadi konflik lebih besar, panggil RT, panggil RW, tolonglah. Nanti RT-nya ngomong, RW-nya ngomong. Gitu. Nggak makin lebar itu. Betul? Nggak makin lebar. Kalau RT RW enggak, karena itu aparat. Ya. Dia punya kewenangan untuk mengatur warganya. Gitu. Tapi kalau perorangan rame, gitu. Perorangan itu rame. Tapi yang lapor jangan satu orang, tapi beramai-ramai, ya, beramai-ramai untuk minta ke Pak RT, tolonglah. Ini ada orang lapor, sebutkan masalahnya, datanya ada, sampaikan. Itu akan nyaman. Kalau nggak bisa, doanya belum manjur, bukan doanya yang belum manjur, bisa jadi karena kita salah cara doanya. Atau kedua mungkin kita istijal. Ketiga mungkin kita bukan waktu yang tepat untuk berdoa. Kelima mungkin kita masih banyak dosa hingga doa kita belum dikabulkan. Jadi jangan salahkan doanya, doa itu baik. Tapi ketika doa itu belum dikabulkan, kita yang banyak muhasabah. Dan pahala dan pengabulannya kan tidak mesti sama dengan apa yang kita inginkan. Bentuknya yang lain ya, bisa jadi apa? Bapaknya masih begitu, anak dapat hidayah, sangat mungkin. Sebagaimana Rasulullah ketika dilempari oleh penduduk Taif, Rasulullah cuma mendoakan dari anak cucunya. Itu akan ada orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Muncul tokoh-tokoh dari Taif. Jadi ini pola frame kita aja. Kadang kita membuat ribet sendiri, ya, membuat masalah semakin besar karena salah dalam mensikapi masalah. Masalah tiap hari ada. Kenapa semakin besar?
karena salah dalam menghadapi masalah. Sehingga masalah bukannya hancur, bukannya hilang, semakin bertambah, semakin bertambah. Maka pinter-pinternya kita dalam mensikapi masalah. Gitu? Doa keburukan. Ya, berikutnya setelah doa keburukan, kalau urutannya biasa makan halal, bahkan doa keburukan. Kalau pas. Dosa yang tersembunyi. Dosa yang tersembunyi. Walaupun kenal. Kalau belum ditobatin, ada kutip kalau belum ditobatin. Dosa yang tersembunyi yang belum ditobatin. Kan masih dilakukan. Ya, itu berpengaruh. Kalau sudah ditobatin selesai. Artinya gini, ibu misalkan kita ini melakukan dosa ya, nggak ada orang satu pun orang yang tahu. Dosa itu walaupun tersembunyi pasti nampak, pasti akan kelihatan. Dari mana? Kelihatannya. Dari mana kelihatannya? Dari anak kita. Dari anak kita susah diatur, nakal, kita nasihat kita nggak masuk. Ini karena dosa kita. Ya. Jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dinasihatin susah amat sih. Nggak usah. Kitanya saja yang masalah. Mungkin kita punya dosa yang belum ditobatin satu, atau mungkin karena kita jauh dari Allah, sehingga apa? Rahmat Allah nggak Allah turunkan disebabkan karena kita jauh dari Allah. Kalau tobatnya general gitu, nggak fokus ke satu dosa gitu. Kalau kita punya dosa yang spesifik, lebih afdal mana? Yang spesifik apa yang general? Berarti disebutin satu-satu kita. Kalau kita yang tahu yang spesifik sebutkan aja. Kalau yang istighfar secara umum itu dosa kecil. Astagfirullah, itu dosa kecil semua. Itu hilang. Tapi terkait dosa-dosa besar itu tobatin yang spesifik sebutkan. Kenapa? Ketika dosanya general, nggak spesifik, ada penyesalan nggak? Nggak ada. Ada sih. Kalau yang spesifik itu kita minta ampunannya tuh ampuni atas segala dosa-dosa. Maksudnya kalau itu sih tahu itu dosanya tuh itu fatal gitu ya. Asal from kita ada dosa besarnya difokuskan walaupun kalimatnya general istighfar, tetapi itu saya mungkin bisa. Tapi kalau yang general kayak habis sholat astagfirullah itu nggak masuk. Kenapa? Hampir semua istighfar umum tahu. Ya. Karena terlintas tiba-tiba. Tiba-tiba terlintas masa lalu. Iya, masa lalu muda gitu. Jadi masa lalu itu bukan untuk dipikirkan. Ketika kita sudah tobat di masa lalu selesai. Yang penting ditutup dengan amal soleh. Tiba-tiba ingat, dan kita nggak pernah ingat sebelumnya. Tiba-tiba kita ingat pernah. Tinggal tobatin aja selesai. Mungkin cara Allah untuk membuka kesalahan yang kita tidak pernah, yang sudah kita lupakan, supaya Allah semakin memberikan kepada kita untuk mentobati yang full spesifik. Ya tiba-tiba muncul di wall itu. Wal pikiran kita. Tobatin aja, tobatin, kemudian cukup jangan setelah tobatin, sesali dan tidak mengulangi lagi selesai. Jangan dipikirkan lagi. Ya kalau sudah ditobatin, istighfari, jangan serius, tutup dengan amal soleh yang banyak, jangan pikirin lagi. Yakin mudah-mudahan Allah terima selesai. Nah, bentuk penerimaan Allah apa? Semakin mudahnya kita dalam amal soleh. Satu, kedua, masa lalu itu tidak berdampak pada masa sekarang. Kalau kita sudah tobatin. Ya. Kalau belum tobatin, masalah itu akan hadir pada hari. Semua dosa-dosa masa lalu, walaupun tersembunyi, walaupun nggak ada yang tahu, selalu akan muncul kalau tidak ditobati. Muncul masalah di rumah tangga, muncul dalam kerja, muncul dengan teman, muncul dengan saudara, muncul dengan anak, muncul dengan pasangan. Karena apa? Bisa jadi karena ada masa lalu kita yang belum ditobati.
Makanya Pak, salah satu doa yang kita minta kepada Allah apa? Allahumma inni as'aluka khairul kulli ajilihi wa ajil ma alimtu wa ma lam ma alimtu bihi wa ma lam a'lam. Kan itu kalimatnya. Yang aku mohon kebaikan kepada Allah disegera atau tidak, yang disegera atau tidak disegeranya, yang aku tahu ataupun yang tidak aku tahu. Minta kebaikan dan berlindung dari keburukan yang aku tahu ataupun yang tidak aku ketahui. Jadi kita berdoa kepada Allah, kan kalimatnya di antara doa pagi apa? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bihi syai'un a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Berlindung dari kesyirikan yang aku tahu dan yang aku tidak tahu, dan aku tobat istighfar dari yang aku ketahui. Jadi yang kita tahu udah hukum aja. Kalau terlintas, oh ini muncul lagi, alhamdulillah istighfarnya diseriusin lagi, kemudian tobat selesai. Walaupun ini bisa juga ya Allahumma firli dzambi ya itu pas, itu general banget. Tapi begitu lintas yang khusus, fokus di situ. Kan ada general khusus, general itu berarti umum semua dosa, umum sekali. Ada yang begitu terlintas khusus masalah dosa zina, tobatin zinanya, dosa mabok, tobatin maboknya, kemudian berhenti dan jangan mulai lagi, tutup dengan kebaikan. Kenapa? Karena baru itu kebaikan. Wa'at bi isayyi'atan hasanah, ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Karena tobat itu tidak hanya sekedar istighfar, tapi harus diwujudkan dalam hijrah. Contohnya apa? Orang yang Bani Israel, pada masa Bani Israel, orang yang membunuh 100 orang. Begitu bertanya kepada pendeta ahli kitab yang asli, tobatnya diterima, insya Allah diterima dengan catatan kamu harus pindah, hijrah. Ada usaha untuk pindah. Tapi gue astagfirullah, tapi nggak dibarengi dengan amal soleh yang banyak ya. Bagaimana wujud tobatnya mana? Untuk menutupinya mana? Ya, wa'ati isayyi'atan hasanah. Ikuti segala bentuk keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, untuk menghapus keburukan. Ibarat airnya kotor, tuangkan air yang bersih banyak. Lama-lama akan bersih. Itu dosa-dosa tersembunyi itu akan sangat mempengaruhi psikologi kita, psikologi anak, pasangan, dan sebagainya. Dari mana? Dosa kita. Supaya apa? Supaya kita tidak capek untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan anak, menyalahkan pasangan, menyalahkan teman sekitarnya dan sebagainya. Jangan-jangan sumbernya justru di kita sendiri. Oh, tapi kan boleh dong kisos. Kalau kita dizalimi boleh dengan catatan harus sama. Sekarang bisa nggak kita sama? Ya udah, maafkan saja, selesai. Upload, latihan. Kita kembali berbakti kepada orang tua itu artinya kita menyadari kedudukan yang Allah berikan kepada orang tua. Kedudukan itu menyebabkan adanya pembelaan Allah kepada orang. Kedudukan itu membuat ucapannya tidak pernah sama dengan ucapan kita sebagai anak. Kedudukan itu pula yang membuat nilai tangisannya tidak sama dengan tangisan anak. Allah itu berikan kedudukan pada orang tua yang luar biasa. Luar biasa. Yang tidak akan pernah sama dengan kedudukan anak di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anaknya masih sama persepsi saja. Ya, anak masih persepsi. Kayak kemarin yang masih dicontohkan, masih ingat? Ada anak yang memiliki orang tua yang bapak ibu yang sangat baik, bapak ibu yang sangat soleh, luar biasa. Akhirnya anaknya berbaktinya luar biasa pada bapak ibunya karena bapak ibunya sangat baik, ya soleh, ya ibadah bagus, akhlaknya bagus, semuanya bagus. Tapi dipersepsikan buruk apa? Tidak ada kebaikan kecuali ukurannya adalah bapak ibunya. Walaupun nanti ada kebalikan, nggak bisa kalau tidak sesuai dengan ukuran bapak ibunya. Persepsinya jadi salah. Kedua, kalau menikah, kalau anak perempuan begitu menikah harapannya dapat suami yang seperti bapaknya. Begitu tidak mendapati seperti bapaknya, kecewa. Wah, kuat. Ya. Ketika seorang anak laki-laki menikah
harapannya seperti ibunya, karena ukuran wanita yang ideal dalam kasat mata anak itu adalah ibunya. Dan tidak mungkin dapat wanita sebaik ibunya, nggak mungkin. Tapi ujungnya kalau itu menjadi frame, itu jadi keburukan untuk dirinya. Kenapa? Kecewa lagi. Atau yang ketiga, dia tidak mau menikah khawatir karena tidak mendapati pasangan yang seperti bapak atau ibunya. Ada yang mendingan dia memilih hidup sendiri. Itu jadi masalah. Kenapa? Frame kebaikan tapi dipersepsikan tetap keburukan. Atau sebaliknya, seorang anak yang mendapati bapak ibunya buruk, bapak ibunya pasangan yang bukan pasangan yang ideal, bapak ibunya itu frame keluarga, cermin keluarga yang buruk. Sehingga apa? Persepsi anak pun pada orang tua selalu buruk. Dampaknya pada diri muncul apa? Aku tidak akan pernah punya. Aku besok kalau rumah tangga nggak mau rumah tanggaku seperti bapak ibuku. Aku nggak mau punya istri seperti ibuku. Aku nggak mau punya suami seperti ayahku. Jadi bosan kawin. Akhirnya yang ketiga, jangan-jangan nanti ketika saya nikah nanti seperti pasangannya seperti bapakku atau ibuku. Wah, bubar akhirnya. Ayo memilih. Kalau anak begitu bisa kan kita arahkan ya, kalau orang yang ngerti ilmu agama, insya Allah terus yang akhlaknya baik, insya Allah nggak begitu. Boleh, kita mengarahkan boleh. Itu kan friend, persepsi. Bagaimana kita mengedarkan persepsi itu disangka kita saja. Itu persepsi. Jadi ketika anak itu selalu mempersepsikan buruk kondisi apapun bapak ibunya. Dan orang-orang, bukan hanya anak, secara umum orang itu selalu mempersepsikan buruk pada kebaikan ataupun pada keburukan. Contoh, ada orang kerjanya baik, wah baik, rajin, wah pamer sama bosnya. Pas lagi males, wah dasar males. Dan tetap aja dipersepsikan buruk. Itu orang. Gitu. Jadi untuk mempersepsikan baik sulit amat. Idza masahu syarru idza masal khairu jazua wa idza masal khair wa idza masal syarru manua wa idza balik ya. Idza masalul khairu jazua wa idza masal khairu manua ila musallim. Ketika ditimpa keburukan dia keluh kesah terus. Keluh kesah keburukan, kurang bersyukur akhirnya. Ketika diberikan oleh Allah kebaikan, bakhil. Jadi sikapnya sikap buruk. Itu karakter manusia secara umum. Mempersepsikan keburukan dari setiap kebaikan ataupun keburukan orang yang ada pada diri. Yang kita lihat, yang dirasakan, yang dilihat itu. Illal musallin. Tapi diiringi kecuali orang yang sholat itu bukan hanya sholat cengang-cenging, sholatnya yang wujud dalam kehidupan harian. Alladzina fi sholatihim khashi'un dan sebagainya. Itu ya kondisinya begitu. Maka anak menyangka nafkah yang ia berikan sebulan sekali setara dengan air susu yang diberikan oleh ibunya. Anak menyangka uang puluhan juta yang ia berikan kepada orang tuanya sederajat dengan sesuap nasi yang diberikan oleh ayahnya. Anak menyangka mobil yang ia belikan kepada orang tuanya itu lebih bernilai daripada pegangan tangan ayah ibunya ketika menitih latihan berjalan. Anak itu selalu gitu. Padahal andai ya, ketika anak punya bangun rumah, misalkan rumah segede ini, begitu rumah segede ini, bapak ibunya itu rumahnya buat saya, aslinya begitu. Ya, baru jadi, belum ditempatin, bapak mau rumah ini. Anak yang baik, anak kita, anak yang soleh, ambil aja kok silakan, ambil aja pak silakan, aslinya gitu. Kenapa? Karena gak sebanding. Tapi ada nggak anak begitu? Ya berat. Susah.
Ya, Masya Allah. Makanya ketika ada sahabat Rasulullah SAW mengeluhkan pada orang tuanya kalau bapaknya suka mencuri. Jawaban Rasulullah, Pak, anta wa maluka liwalidaika. Kamu dan hartamu milik kedua orang tuamu. Terserah, mau diambil mau terserah. Itu aslinya begitu. Itu untuk anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya, kalaupun perempuan itu ketika belum nikah ya, tapi begitu nikah nggak bisa karena masih ada hak suami, kecuali hartanya dia sendiri. Kecuali hartanya dia sendiri, bukan hartanya dari suami. Ya. Masya Allah. Ya, itu harus yang kita. Karena kita sering membanding-bandingkan perasaan itu. Luar biasa. Perasaan kita sudah memberikan yang segala-galanya untuk orang tua, padahal mana yang masih punya orang tua kalau saya sudah yatim piatu. Saya kan punya ibu itu Katolik ya, kandung, tapi bagusnya dia gini, dia nggak menuntut saya untuk datang ke rumahnya sering-sering. Saya udah ini nih 2 tahun nggak ke sana tuh, tapi telepon mati ya. Kalau telepon saya lagi sibuk, dia nggak marah tuh, dia usaha telepon lagi. Baru kalau saya bener-bener saya luang, saya telepon bener dia itu gitu, tapi dia nggak marah, nggak apa-apa. Itu gimana ya kita? Nah, kita nggak tahu batin orang tua. Ya, kita nggak tahu batin orang tua. Maka kalaupun ditelepon kemudian nggak diangkat, minta maaf. Dia udah ngomong saya lagi Ngomong ini. baik-baik. Karena seperti Juraij, ingat kisah Juraij yang ahli ibadah, ketika lagi sholat dipanggil sama ibunya, dia menyelesaikan sholat sunnah ya, dia menyelesaikan sholatnya sampai 3 kali ya, sampai ibunya sumpah serapah, tidaklah engkau ya Allah jangan matikan anakku kecuali terfitnah oleh bezina. Gitu ya. Makanya dah orang tua, walaupun orang tua tetap kunjungi saja, walaupun kafir tetap muamalahnya tetap dijalankan. Saya tuh hanya menjaga-jaga aja, karena ya kalau orang kafir kan memang bicara Allah dulu kan, dan kalau bicara itu istilahnya sama dunia jadi kadang-kadang tuh saya enak juga gitu. Gak usah memang ilmunya begitu. Iya, makanya saya tahan juga telepon, kali telepon kan jarang telepon lama gitu ya. Ya udah ya dari gitu. Kalau main rumahnya Ya sama saya soalnya yang suka enggak jarang bisa diajak ke sana. Ya di buat Nah gitu ya, ini persepsi anak. Ya, ini persepsi anak pada orang tua. Ada dia anak menyangka bahwa gelarnya yang luar biasa banyak itu lebih berharga dari jerih payah ayah ibunya saat mengajari ucapan Bismillah, saat mengajari makan tangan kanan, saat mengajari alif-alifan. Gelar itu lebih bernilai dibanding jasa ibunya ngajari alif-alifan, ngajari Bismillah, makan tangan kanan, ngajari sholat. Itu anak itu begitu. Sehingga akhirnya memposisikan orang tua lebih rendah dari anak, bahkan berani memerintahkan orang tua seperti memerintah pada anak. kalau memerintah dengan bahasa halus tolong Nggak apa-apa, harus pakai bahasa adab yang paling tinggi, pakai adab yang paling tinggi. Yang beliau saya pernah baca itu sampai ibu Imam Abu Hanifah saja, saking hati-hati beliau nggak mau nyakitin orang tua. Ketika ibunya melakukan kesalahan, kan harus dinasihatin, dia tahu betul ibunya salah, nggak mau nasihatin. Tapi Pak minta kepada muridnya, tolong nasihati ibu saya ngomong begini. Muridnya, lah, Pak, bukan engkau guruku, kenapa harus aku? Kalimatnya Imam Abu Hanifah, iya aku gurumu, tapi aku anak dari ibuku. Itu karena Pak, posisi anak setinggi apapun derajatnya bagi orang tua tetap anak, tetap di bawah posisinya. Maka takdibnya, adabnya itu udah tinggi banget pada orang tua. Sehingga banyak nasihatin bukan di mana, karena Pak khawatir ketika menasihati itu ada kalimat yang menyakiti ibu itu paling nggak mau. Walaupun niatnya baik, kadang dipersepsikan tetap itu yang mengkhawatirkan. Tapi kayak gini,
Ini Pak, orang bertanya sama saya, Tat, bagaimana kalau saya memilih mengontrak daripada hidup bersama ibu? Nah, ini kenapa? Tapi kalau sama ibu saya enak terus makan terus. Ya saya jawab itu enak aja. Antum bersama ibumu bersabar atas semua keburukan ibumu, pahalanya lebih besar daripada antum harus lari dari ibumu. Dan antum melayani ibumu itu pahalanya luar biasa tinggi daripada antum merasa bebas karena tidak pernah mendengar lagi umpatan-umpatan itu. Antum tetap bersama ibu itu lebih mulia, lebih utama dan lebih mendapat pahala. Sehingga ibu sendiri nggak dengan siapa yang nanti kalau ada apa-apa siapa tahu jawab. Layani ibu sabar atas keburukan. Contoh, Nabi Ibrahim punya bapak siapa? Nabi Ibrahim. Azar. Walaupun dalam tafsir itu Azar itu pamannya. Ini paman lagi bukan bapak asli. Kalimatnya Nabi Ibrahim ketika pamannya Azar, bapaknya itu mengatakan, ya Ibrahim la arjumannaka, patah ini kamu, tak raja kamu, saking marahnya. Nabi Ibrahim marah gak? Gak ada riwayat Nabi Ibrahim ngumpat-ngumpat bapaknya yang lama. Oh saya emang gak takut ya, yuk sini berantem. Enggak. Perang kamu kafir ini? Enggak. Yang itu justru ya abatila astaghfirullah. Ya bapakku, nanti aku akan mintakan ampun pada Allah. Mintakan ampun atas, walaupun ditegur gak boleh memintakan ampun pada orang kafir. Ya. Itu contoh real, karena kehidupan kita itu sudah ada contoh. Sudah ada contoh dari orang-orang terdahulu kita. Kalau ibu pun didaktirkan punya suami yang sangat buruk, selagi masih mukmin, masih sholat, masih dan sebagainya, sabar. Kalau bisa bersabar itu pahalanya luar biasa besarnya. Nah, ini bicara fadilah ya. Kalau bicara fikih boleh, misal boleh, memang bicara hukum fikih kok. Ya. Tapi sabar karena memang masih al-tauhid, masih ada sisi kebaikan yang bisa diambil. Ya. Maka itu lebih baik bersabar. Kalau mengambil hukum fikih boleh, ya, karena para sahabat ya juga begitu. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pisahkan aku dengan suamiku. Zaid bin Haris di Hulu sama Zainab. Said bin Qais di Hulu sama istrinya. Bukan masalah ketaat, bukan karena tidak soleh, karena ada masalah yang nggak di batin, nggak nyaman bagi istrinya. Sampai istrinya tidak lagi bisa memenuhi kewajibannya, khawatir dosa minta kepada Rasulullah. Setelah alasannya syar'i, Rasulullah akhirnya membolehkan. Jadi itu hukum fikih. Kalau hukum fikih itu selalu lihatnya boleh tidak boleh. Ya, itu hukum fikih hitam putih. Tapi hukum untuk fadilah, ya, nyari yang mana yang paling kemaslahatannya lebih banyak, fadilahnya lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tergantung ibu, silakan pilih. Kalau ngambil saya misal itu lebih utama karena dengan misalnya saya ada kebagian banyak, silakan. Itu hukumnya boleh. Tapi kalau besar utama lebih nyamannya mana? Nyamannya perasaan kita gitu. berat. itu nak kan ini nyaman hati, Iya, nyaman enak. emosi. Yang enaknya gimana nih? Dalilnya pakainya apa? Bersabar ketika masih banyak kebaikannya. Seorang suami dari keburukan suami pasti ada kebaikan, sisi kebaikannya masih ada, masih banyak, maka ambil kebaikannya itu. Ya, makanya rumusnya mana Pak? Ketika rumus yang sering saya sampaikan, ketika seorang istri melihat keburukan suami, tulis keburukan suami apa aja. Kemudian tulis kebaikan suami. Bandingkan antara kebaikan dengan keburukan banyak. Nah, ketika banyak kebaikannya, tutup yang keburukannya, banyak bersyukur, tapi muliakan lembut kepada suami. Lalu bagaimana kalau banyak keburukannya? Tulis keburukan ibu pada suami. Bandingkan keburukan ibu dengan keburukan suami. Kalau ternyata sama, udah bersabar saja. Kalau sama-sama buruk. Tapi ternyata keburukan istri lebih banyak, ya wis jangan banyak istighfar, udah melihat sisi kebaikannya saja, bersabar. Gitu. Lalu bagaimana kalau nggak ada kebaikan sama sekali pada suami, ada yang buruk semua? Ya sabar aja.
kalau ini bisa fadilah ya, bisa afdaliyah. Tapi kalau mau ambil hukum fikih itu hukum fikih. Cuma terkadang hukum fikih itu diperlakukannya dengan emosi, tidak pakai ilmu. Makanya fikihnya ada begini, iya betul fikihnya ada. Tapi kita bahas nanti lah. Kenapa? Karena cerai ataupun masalah selesai enggak. Kenapa? Masih ada bekas-bekas yang nggak bisa lupa. Jadi itu harus didelat. Mendelatnya agak lama, walaupun bisa hilang bisa, tapi prosesnya lebih panjang. Itu saja. Kalau bisa lepas ya udah selesai, bisa lepas mah bisa selesai enak banget. Ya. Masya Allah. Ini ilmu. Jadi terkadang anak itu duduk dengan pejabat itu lebih bangga daripada duduk dengan orang. Jalan bareng dengan orang tua, malu. Lebih pede jalan sama pejabat. Justru kita harus bangga jalan dengan orang tua, walaupun orang tuanya desoni dari desa Culun ke Jakarta. Jakarta, ya sih sabar banget. Harus bangga. Naik lift orang tuh, jadi jebak, ya sabar aja. Kenapa? Kita harus bangga bersama orang tua daripada dibanding bangga dengan orang lain. Ya, Masya Allah. Ini kisah saja seorang anak menyangka telepon tiap hari yang ia lakukan setara dengan rindunya orang tua untuk duduk bersama. Ya, setara. Ya. Orang tua itu kadang rindu pada anak pengen ketemu. Enggak cukup, gimana kabar sehat ya? Ini lagi sibuk enggak? Anak itu bahkan orang tua itu unik ya, orang tua wajib ya. Saya gitu. Kalau bahasanya Ustaz Syafiq Basama yang saya ambil ini. Ketika anak lagi kerja, orang tua pulang, saya pengen ketemu, pulang. Harus pulang. Walaupun lagi sudah mau ngambil gelar S1, S2, sedang tesis, sedang karya tulis dan sebagainya, orang tua menghendaki pulang karena sangat rindu, pulang. Walaupun nggak lulus nggak apa-apa. Demi orang tua, demi kebahagiaan orang tua, sampai begitu. Iya, kita bisa kayak gitu. Jadi anak itu sering membandingkan apa yang sudah diberikan pada orang tuanya seakan-akan sudah menjadi sebanding dengan balasan apa yang sudah orang tua lakukan pada kita. Ya, jauh. Insyaallah. Ya. Selamanya nggak akan terbalas. Tidak akan terbalas. Selamanya tidak akan terbalas. Maka ajarkan anak-anak kita untuk berbakti pada suami. Ibu ajarkan anak untuk berbakti pada bapak. Ajak teman-teman ajak saudara-saudara untuk berbakti pada orang tua. Walaupun mungkin kita mendapati orang tua kita yang sangat buruk. Ibarat kata dari kecil lahir ditaruh di keranjang dikasih tulisan, Pak, Bu, titip anak saya, tolong kasih nama anak ini, nama ini. Saya tidak sanggup membiayai. Taruh di pinggir depan rumah orang, bapak ibunya kabur pergi. Anak dididik sama dibesarkan sama orang tua Tiaso sama keluarga ini. Begitu sudah gede, orang tuanya datang, ketemu harus bakti sama orang tua. Memuliakan. Beda ya. Kalau bakti itu pada orang tua, bukan bakti pada orang tua angkat. Untuk orang tua angkat balas sesuai dengan kebaikan mereka. Kalau bakti, memang ada bakti kepada orang tua langsung kan enggak? Adanya bakti itu pada orang. Maka begitu bapak ibunya datang, dia harus memuliakan bapak ibunya, bakti pada bapak ibu. Dan ketika bapak ibunya ngajak, ayo ikut bapak ibu, saya pengen hidup bersama, harus bapak. Dan orang yang ngasuh harus jalan. Aslinya begitu. Kalikan berbakti dan berbuat baik itu bedanya gimana? Ya beda. Kalau berbuat baik pada orang yang itu balas budi nilainya. Ya, balas budi. Kalau berbakti itu urusannya ketulusan terkait dengan haknya orang tua total yang tidak akan pernah sama dengan orang basuh.
Doanya orang tua also tidak semustajab doa orang tua. Tapi ibu saya itu kan orang Katolik ya, itu tuh memang sifatnya tuh sama anak ya, anak-anak yang lain itu yang penting itu dia ada dikasih uang udah cukup gitu loh. Ada ilmunya begitu. Ya gitu, jadi alhamdulillah dia tuh nggak pernah mempermasalahkan saya nggak pernah datang tuh, nggak ada prasangka buruk gitu, nggak ada gitu, tetap baik aja gitu. Itu karakter bawaan dari kecil, bawaan dari orang tuanya. Oh gitu. Iya. Jadi bawaan orang tuanya low, santai, biasa. Yang Nggak pernah prasangka buruk tuh, kamu nggak datang ini ya benci sama saya ya gitu, enggak, Itu untungnya begitu. sangat mungkin di ibunya ketika hamilnya kan. Kalau gambarnya saya mah saya dikatain setan Ustaz. Karena kembar, saya kan kembar ya, anak kelima kembar lagi, jadi dia kayak terus balik gitu, mungkin emosinya dia imbasnya ke saya itu saya panikan kayaknya ya. Dan itu rekaman itu nggak bisa hilang. Tapi akhirnya dia nyesel karena tetap anak itu tetap anak, orang tua itu tetap. Sebenarnya saya lebih emosi lagi karena dia kan Katolik ya, lebih emosinya lebih mau dikocak-kocak lagi. Ya, ini jauh dari aku lah. Jauh. Tak terasa jam 12 sekarang, masya Allah. Baik, segala perbuatan baik yang kita lakukan pada orang tua bukan untuk balas budi, karena sampai kapanpun kebaikan anak tidak akan pernah setara dengan pengorbanan orang tua. Seluruh dosa akan Allah akhirkan balasannya kecuali dosa durhaka pada orang tua. Sampai permasalahan hidup kita di dunia ini ada sampai sekarang itu juga karena doa orang tua. Peran orang tua, ibu hari ini ada, itu karena peran orang tua, itu besar sekali. Sampai ibu dapat hidayah, bukan karena ibu mencapai, bisa jadi karena doa orang. Ya Allah berikan anakku hidayah, itu wis langsungnya. Saya siapa yang mendoakan? Artinya ada sisi kebaikan secara muamalah orang tua yang berdampak baik untuk ibu. Mungkin dari kakek juga bisa. Sangat mungkin. Karena apa? Kakek yang soleh, walaupun soleh, itu akan menjadi, Allah akan menjaga, salah satunya adalah keturunan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Jamilul Ulum wal Hikam itu disebutkan, Allah akan ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Di antara yang dijaga adalah anak keturunannya sampai 7 turunan bahkan. Sebutannya begitu, wallahu a'lam bishawab, ya. Maka apa? Cucunya bisa. Jadi contohnya Pak, Nabi Khidir ketika membangun bangunannya rokok, di dalamnya ada kanzun, ada hartanya anak yatim. Kalimatnya di dalamnya ada harta anak yatim. Wa kana abuhuma sholihan, karena bapak ibunya soleh, Allah jaga itu melalui apa? Nabi Khidir disuruh bangun. Itu caranya Allah luar biasa sebenarnya. Dan anaknya pun dijaga oleh Allah. Maka solehkan diri kita, harapannya kalau kita meninggal dunia Allah menjaga anak kita. Solehkan diri. Sampai ada ulama mengatakan, saya akan memperbaiki sholatku untukmu wahai anakku. Apa gitu? Aku akan memperbaiki. Saya kalau nggak salah saya ibu saya pakai itu, saya akan perbaiki ibadahku untukmu. Karena ketika saya meninggal harapannya Allah menjaga. Maka peran yang penting. Maka kita sebagai orang tua hindari dosa. Kenapa? Dosanya kita berdampak pada anak. Kebaikan kita pun akan berdampak pada balasan. Al-jasa min jinsil. Kalau karma itu keburukan. Karma itu hanya keburukan. Kalau dalam Islam adanya kebaikan, keburukan. Ibu rahimani waktunya dulu. Ustaz, tadi yang doa terkembali kan bisa pakai doa ini juga ya, yang Allahumma ini as'aluka tabata fil amri wal azimata itu ya. Bisa. Karena kita kan tidak urusan. Iya. Doa itu banyak banget, tinggal kita mau pilih mana sih doa itu. Banyak banget. Tapi kalau saya ikut kajian itu
di antara sekian banyak doa emang doa yang puncaknya itu Robbana atina fid dunya Nah, hasanah. itu kan ya. Itu karena ujung dari semua doa kita ujung Baik, dari yang Karena kita yang kita nggak tahu ada di situ ya Ustaz. ya, ujung dari semua doa itu kebaikan dunia dan kebaikan Ya. itu ujung dari semua doa. Apa sih yang mau kita cari selain kebaikan dunia dan akhirat? Ya kan ya. Ketika kita mendoa Allahumma ini as'aluka itu kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf mau nanya Ustaz. Oh iya. Ustaz kayak bikin jadi pertanyaan. Oh iya. Ya Kalau gimana? kalau misalnya kita ngedidik anak tuh pakai ngancem gitu ya Ustaz ya, itu berdampak nggak ya Ustaz? Tapi ngancemnya sih, alhamdulillah selama ini buat kebaikan. Kalau misalkan, ayo ngaji, kalau nggak ngaji kamu jalan sekolah sendiri aja, kami nggak mau nganterin kayak gitu. Umur berapa? Pas 5 Ustaz.